Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif hari Jumat Agung berdasarkan Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Salib adalah jalan menuju keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, ada 10 peziarah yang berangkat menuju sebuah pusat ziarah. Masing-masing mereka memikul salibnya sendiri-sendiri. Salah seorang dari antara mereka merasakan bahwa salibnya terlalu panjang dan berat. Karena itu, ia memotong salibnya sehingga ia bisa berjalan dengan langkah yang agak enteng. Tetapi, ketika hendak tiba di tempat tujuan, mereka harus melewati selokan yang agak lebar dan dalam. Mereka tidak bisa melewatinya tanpa harus meletakkan salib di atas selokan itu supaya mereka bisa melewati di atas salib itu. Karena itu, masing-masing mereka menurunkan salibnya sendiri-sendiri dan menjadikannya sebagai jembatan dan berjalan lewat di atasnya. Tetapi, orang yang telah memotong salibnya tidak bisa menyeberang karena salibnya terlalu pendek. Ia tidak sampai ke tempat tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas, yakni salib adalah sebuah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan kebahagiaan hidup. Salib yang bagi banyak orang Roma merupakan tempat hukuman bagi para penjahat, telah menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang Kristen. Salib merupakan jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang untuk mencapai keselamatan. Memikul salib menjadi salah satu syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Menghindari salib berarti menjauhi Kristus. Sebaliknya, menderita bersama Yesus merupakan bagian dari persahabatan dengan Yesus. Kelihatannya bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus harus selalu menderita banyak. Santa Teresa dari Avila misalnya adalah sahabat Yesus, tetapi dia menderita banyak. Penderitaannya bahkan begitu tidak tertahankan lagi, sehingga pada satu hari ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa engkau membiarkan penderitaan begitu banyak hebat menimpa diriku? Mengapa engkau mencobai aku terus-menerus?" Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Teresia dalam satu penglihatan dan menjawab, "Teresia, demikianlah cara saya memperlakukan sahabat-sahabat saya." Serta merta Teresia menjawab, "Tuhan, itulah sebabnya engkau memiliki cuma sedikit sahabat. Menjadi sahabatmu berarti menderita bersama engkau." Saudara-saudari terkasih, Injil memang dengan jelas sekali menunjukkan bahwa syarat utama untuk mengikuti Yesus adalah kemampuan untuk memikul salib. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku tidak layak bagiku. Matius 10:38. Banyak dari murid Yesus yang menderita bukan karena apa-apa, tetapi semata-mata karena mereka itu adalah murid-murid Tuhan atau sahabat-sahabat Yesus. Mungkin perlu dicamkan baik-baik bahwa kalau kita menderita atau susah dalam hidup, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, kalau kita menderita, bahkan yang paling hebat sekalipun, hal itu disebabkan oleh satu hal, yakni nasib kita tidak bisa lebih baik dari nasib guru kita, yakni Yesus. Kalau Yesus yang guru dan Tuhan pernah menderita, maka betapa pula kita para muridnya. Seorang murid tidak pernah melebihi gurunya. Kita tidak pernah melebihi Yesus sang guru. Apabila kita sakit atau menderita,
maka hal itu disebabkan karena Yesus Sang Guru mau membagikan kepada kita salibnya, penderitaannya. Tetapi ingat, Yesus tidak akan memberikan kepada kita salib yang tidak bisa kita pikul. Saya teringat akan sebuah cerita. Pada suatu hari, salah seorang sahabat Yesus mengeluh karena salib yang dipikulnya terlalu berat. Yesus lalu menyuruh sahabatnya itu ke suatu tempat di mana terkumpul semua salib dari berbagai ukuran. Kepada temannya itu, Yesus berkata, "Silahkan memilih salib yang engkau suka." Orang itu meletakkan salibnya pada satu sudut ruangan dan mulai mencari salib yang paling cocok untuk dirinya. Banyak salib yang dicobainya, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Ada salib yang terlalu panjang, terlalu besar, terlalu kasar, dan lain-lain. Akhirnya, ia tiba pada salah satu sudut ruangan. Dia mengamati sebuah salib yang kira-kira cocok dengan kemampuannya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan juga. Lalu dia mengambil salib itu dan memikulnya. Tetapi ketika dia mengamati salib itu dengan teliti, ternyata salib itu adalah salibnya sendiri yang tadi diletakkannya sebelum dia mencari salib-salib lain. Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu ialah bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita salib yang tidak bisa kita pikul. Allah tidak memberikan kepada kita penderitaan yang tidak bisa kita tanggung. Kalau kita menderita, sakit, kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan lain-lain, maka ingatlah bahwa kita mampu mengatasinya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita salib yang melampaui kemampuan kita. Karena itu, janganlah berputus asa. Semoga salib Kristus selalu meneguhkan kita dalam menanggung penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.